Jadi gelapnya ruangan itu ibaratnya orang itu tidak tahu apa-apa. Jadi orang itu tahunya kan mata, telinga, itu ibaratnya indera itu tidak mampu, sudah tidak bekerja. Gelap itu indera itu tidak bekerja sebenarnya. Nah lilin inilah yang menerangi. Lilin inilah yang nanti akan lilin itulah yang menjadi udah yang di leher sama ini gimana? Udah enggak. Udah enggak? Iya. Ya berarti udah selesai. Belum, Ustaz. Belum. Masih ada di dalam bapak-bapak itu. Ya sudah, saya bantu doa Ibu Imas. Aminkan doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Imas. Ya Allah, memohon kepadamu ya Allah agar seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas dimohonkan agar engkau berikan kesembuhan dan engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Imas. Ya Allah, amin. Ya Allah, jika sakitnya Ibu Imas disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Imas, ya Allah, aku mohon padamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Imas, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Imas banyak sekali mantra-mantra musyrik, ya Allah, yang sudah menyatu dengan daging dan ototnya Ibu Imas, aku mohon padamu hancurkan seluruh mantra-mantra dari ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah, amin. Hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah, amin. Dan keluarkan benda-benda musyrik yang ada di dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah, amin. Keluarkanlah benda-benda musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh benda-benda musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Imas ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika Ibu Imas salah dalam berniat dalam membaca Quran, ya Allah, aku mohon padamu ampuni kesalahan-kesalahan Ibu Imas dalam membaca Quran, ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu, ya Allah, seluruh amalan-amalan yang sudah menempel dengan tubuhnya Ibu Imas, yang sudah menyatu dengan hatinya Ibu Imas, yang sudah menyatu dengan jantungnya Ibu Imas, yang sudah menyatu dengan mata, telinga, otaknya Ibu Imas. Aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh amalan-amalan yang sudah menyatu dengan Ibu Imas, ya Allah, amin. Keluarkanlah, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar semua makhluk-makhluk pendamping dari amalan-amalan yang ada di dalam tubuhnya Ibu Imas, aku mohon agar engkau lepaskan dari tubuh Ibu Imas, ya Allah, amin. Yang sudah menyatu dan menyata di dalam organ-organ tubuh Ibu Imas, aku mohon agar engkau lepaskan dari tubuh Ibu Imas, ya Allah, amin. Engkau keluarkan dari tubuh Ibu Imas, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Imas banyak sekali ilmu-ilmu musyrik, ya Allah, pengobatan-pengobatan musyrik, ya Allah, aku mohon agar engkau ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Imas, ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Imas, ya Allah, amin. Dan aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Imas, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Imas, ya Allah, amin. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh benda-benda musyrik yang ada di dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah, amin. Yang menyatu dengan hatinya, yang menyatu dengan jantungnya, yang menyatu dengan perutnya, yang menyatu dengan tubuhnya Ibu Imas, ya Allah, amin. Ya Allah, keluarkanlah seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada dalam tubuhnya Ibu Imas, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Ibu Imas, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Imas bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Imas kepadamu, ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Gimana Bu Imas perasaannya sekarang? Alhamdulillah lega. Lebih lega? Iya. Terus panas-panasnya Di punggung masih. masih ada di Iya, punggung saja? iya. Kalau kepala, sama leher dan punggung udah hilang dari tadi ya? Udah hilang dari tadi. Bapak yang ada di dalam masih ada? Masih, dia terakhir nanti keluar. Masih ya? Masih, tapi nanti terakhir dia. Karena bapaknya juga udah ikhlas juga mau keluar Dia ya? ikhlas, dia tahu dia udah tahu. Ya, sudah cukup. Sudah. Ya, salam buat suaminya. Iya. Berikan senyuman setiap Iya. suami datang kerja. Iya. Ya, Iya. ya. Untuk Bu Imas sudah selesai? Alhamdulillah sudah. Iya, ini cuman agak lemes aja. Apa? Cuman lemes aja Kak Irfan. Lemes ya udah. Iya karena dikeluarin Iya. kayak begitu lemes lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Kak Irfan, terima kasih. Ya. Mengenai kasus Bu Imas tadi bahwa ya itu resiko melakukan sesuatu di luar ajaran, ada ritual-ritual walaupun menggunakan ayat-ayat Al-Quran, itu sama seperti mengundang, betul Ustaz? Betul nggak sih? Betul emang. Ustadz kalau gini efeknya apa ya kalau gini? Apa pindah apa? Nah ini gimana nih? Tadi kan kita mendoakan Bu Imas. Bu Imasnya sih reaksinya seperti itu saja. Tapi ada beberapa yang berefek. Nah Ustaz Zaki tanya itu apakah pindah atau gimana Ustaz? Enggak sih, dia punya ilmu juga. Oh. Ada ilmu, ada amalan. Jadi ya memang seperti itu. Oh, pas doa jadi kena juga Ustadz ya? Kalau dia mencoba ikhlas langsung Bereaksi. bereaksi. Begitupun pemirsa di rumah banyak kejadian Sama, juga kan? ya di rumah juga begitu. Banyak kejadian yang seperti itu bereaksi langsung. Belajar dari acara siraman kolbu ya. Jadi kalau Ustaz itu tidak menyebutkan bahwa ketika dikeluarkan terus masuk ke yang lain, tidak? Enggak. Emang enggak ada. Tidak bisa? Enggak bisa. Itu karena ilmunya sendiri Karena Ustadz ya? ilmunya sendiri dia. Jadi enggak bisa. Jadi ilmu itu kan biasanya dikawinkan. Jadi dikawinkan ya, biasanya seperti itu. Oke. Jadi kalau keluar saja gitu? Kalau keluar aja. Kalau momennya tadi, ini sebenarnya cerita itu saya tahu sih. Ibu Imas kan tadi suruh baca Al-Fatihah 5.000 kali dalam 5 hari. Nah biasanya kenapa dia ruangan digelapin ada lilin satu. Ya. Itu maksudnya adalah itu sama, ruangan gelap itu ibaratnya manusia. Di mana manusia itu tidak tahu sama sekali, lilin ini yang menerangi. Nah, lilin satu inilah yang ngomong sebenarnya. Itu analoginya seperti itu, saya tahu ilmu-ilmu begitu. Jadi kayak mediator berarti saat lilinnya itu? Itu kiasan ya. Jadi kalau udah begini ceritanya, kayak begitu, dia kan tanya nih, sebenarnya dia kalau memang itu ilmu biasa, dianggap itu sah. Kita anggap itu sah mamanya ya, kita anggap, bukan karena Allah ya, kita anggap itu ilmu itu sah mamanya. Itu ilmu itu ditanyain ngerti loh. Ilmu yang begitu tuh ditanyain ngerti, cuma jangan digunain gitu loh. Karena ilmu itu Ditanyain ngerti gimana maksudnya? ditanyain mamanya ngerti, Mas Irfan itu tiap satu episode di ini itu berapa gajinya, bunyi dia ngerti. Cuma itu jangan, karena itu kalau orang itu imannya nggak kuat,
itu bisa jatuh. Oke, hubungannya dengan bacaan-bacaan yang dibacakan oleh Bu Imas tadi berapa ribu kali dalam sehari dan itu. Terus tiba-tiba dia datang terus masuk tuh prosesnya gimana, memang seperti mengundang gitu jadinya itu. Mengundangnya itu yang lilin dengan digelapin ruangan itu. Jadi gelapnya ruangan itu ibaratnya orang itu tidak tahu apa-apa. Jadi orang itu tahunya kan mata, telinga, itu ibaratnya indera itu tidak mampu, sudah tidak bekerja. Gelap itu indera itu tidak bekerja sebenarnya. Nah lilin inilah yang menerangi. Lilin inilah yang nanti akan lilin itulah yang menjadi cerita bahwa kalau orang lain nggak tahu, orang itu sendiri yang baca itu yang nanti tahu. Jadi umpamanya si Mas Irfan itu diem mikirin apa ya, tinggal tanya aja itu Mas Irfan ini mikirin apa ya. Dia di sini ngomong biasanya begitu. Jin itu? Ya jin yang saya amati itu jin. Jin ilmu. Emang Jadi jin kalau yang ilmu. di rumah pengen punya ilmu lakukan itu saja, tapi dosa besar. Iya. Ya. Dia Iya. takutnya yang nonton gini, oh gitu terinspirasi jadinya pengen melakukan, monggo. Ya, itu resiko. Tapi resiko sendiri. Resiko sendiri. Iya. Ya. Makanya kalau kita berpikir, beliau sendiri bercerita setelah saya ngewirid Al-Fatihah itu, saya bisa komunikasi dengan itu. Nah itu bukti sebenarnya. Itu bukti bahwa kalau kita membaca Quran harus Karena Allah. lillahi ta'ala. Itu bukti, berarti ada yang masuk. Iya, Berarti wiridnya itu bukan lillahi ta'ala. Ustaz Zaki ngeliat itu gimana? Udah Iya. pakai biasa aja, clip-on aja. Satu hal yang menurut saya itu, jin itu kan, saya belajar juga dari beliau dulu. Satu alam beda dimensi Ustadz ya. Iya benar, satu alam beda dimensi. Semakin ikhlas kita kepada Allah, tabir itu akan semakin menjauh gitu. Tapi kalau kita justru nyari sampai ke dukun, sampai berguru, malah ya memang maunya begitu mereka. Jadi semakin dicari, mereka juga semakin cari gitu. Tapi kalau kita semakin ikhlas, semakin menghampiri. Tapi kalau sholatnya ikhlas, seperti yang Ustadz Danul bilang, sedekah ikhlas, zakat ikhlas, semuanya ikhlas, mukhlishina lahuddin, beragama juga dengan ikhlas, insya Allah, Allah juga redo. Kan yang mahal itu redonya Allah. Ya. Kan belum tentu ibadah kita yang ribuan tahun itu bisa bikin kita masuk surga. Berapa banyak orang yang ibadahnya nggak seberapa, tapi karena kebaikannya, ikhlas lillahi ta'ala, justru itu yang bisa bikin masuk dalam surga. Iya. Jadi ikhlas lagi Ustadz ya? Iya. Benar-benar ikhlas. Oke, kalau kita ke peserta berikut, ikhlas ya, Ustaz? Tarik mas. Tarik. Ayo silakan maju ke depan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sami Sami. dari Bogor. Kenapa Ibu Sami? Ini Pak Ustadz, di perut saya itu ada benjolan. Benjolan itu jalan, muter. Kan saya udah ke dokter. Tuh waktu bulan Agustus kemarin saya pendarahan. Pendarahan dapat 4 bulan. Ke dokter. Pendarahan setiap hari? Setiap hari. Maaf, kayak orang. seperti menstruasi? Iya, malah lebih-lebih dari itu gitu. Saya ke dokter, tapi kata dokter bilang begini, nggak ada. Malah sampai saya bilang begini, dok, tolong saya operasi. Nanti dokter yang nangani, kata dokter gini, yang mau dioperasi apanya yang mau diangkat. Kata saya, ini benjolan yang di dalam perut apa? Kata dokter bilang begini loh, di USG nggak ada tapi keraba gitu. Sekarang masih ada? Masih ada. Di bagian itu, mana, Mam? di bagian ini. Kalau Bawah kita perut? ini di bawah perut. Ntar kadang-kadang ada di sini, kadang Pindah, di sini. jalan-jalan Ini, gitu? Itu panas. Sebesar apa benjolannya? Kalau lagi terasa banget itu badan dingin kayak yang direndam di es. Oke, sebesar apa Jadinya, benjolannya? Pokoknya keras kayak Sebesar batu. kepalan? Sebesar kepalan, lebih besar dari kepalan. Kepalan saya karena kecil badannya. Oh iya? Iya, gitu. Oke, kalau sudah jadi dingin sekali? Dingin lah pokoknya dingin gitu. Oke. Terus
apa? Lebih dekat lagi. Ini leher terasa kayak ada yang nyekik gitu. Ini apa? Dada sesak, kadang di sini kayak ada yang ditusuk, perut pun kadang-kadang ada gitu, ada yang kayak yang ditusuk. Oke. Ini udah berapa lama Ibu? Bentar ya Kak Irfan. Oh, belum selesai. Belum selesai. Terus ini pundak panas gitu. Kuping kadang-kadang kalau terasa sakit kayak yang dicolok gitu. Ini kuping Itu sakit. terjadi kalau apa? Maksudnya Itu ya kalau terus menerus? itu kadang-kadang kalau benjolan terasanya kadang-kadang ya ada setiap hari benjolan nggak pernah hilang, selalu ada. Tapi sakitnya? Tapi kalau sakit kadang enggak. Kalau lagi sakit itu kalau lagi muter gitu. Kalau lagi muter. Bu, boleh saya tanya Bu, Ya, punya suami belum? udah punya. Iya. Udah itu maksudnya gimana? Udah selesai atau Oh enggak, maksudnya saya udah nikah, udah punya suami. udah punya anak? Bisik-bisik lagi. Udah nggak apa-apa. Usia berapa Ibu sekarang? Ya ibu-ibu sekarang. Nah udah lah, udah. Udah, Ustaz perlu tahu nggak? Perlu tahu dong, Oh, iya. biar saya didoain ntar. Jadi cuma nggak rahasia nggak apa-apa, sebutin aja. Ya udah, enggak. Sebutin aja. Yang tadi juga sebutin aja nggak apa-apa. Enggak, yang tadi mah enggak. Karena nggak enak. Aduh, kayaknya Ustaz Zaki nggak usah tahu deh Ustaz. Ini biar sekalian. Usianya 42 tahun, dia 22 tahun menikah tapi belum anaknya udah 16 tahun, dia ngomong gitu. Ye, ibu nggak tahu ya. Oke, kalau yang tadi tidur diceritanya. Ceritain. Panggil lagi. Samperin. Macem-macem. Itu mah nggak apa-apa ceritanya. Iya, iya. Terus gini, Jangan terus gitu, yang itu belum dikasih tahu. Kalau tidur, mic. Pakai Ini mic loh. itu bukan ketela, mic itu buat ngomong. Kalau tidur, ini Pak Ustadz, saya kalau tidur itu, saya misalkan tidur tuh ya, mau tidur tuh. Kalau kata orang Sunda mah gitu, kulihat gitunya, gitu tangan gitu. Jadi kayak ada orang di belakang, jadi keraba. pas lagi mau tidur, terus dia Dia ngeliat gini gitu, ngeliat dulu. di belakang ada orang. Di belakang kayak ada orang, keraba, tapi nggak ada orang. Tapi misalkan maaf ya Kak Irfan, ih kok tangan gitu, ih kok tangan orang. Udah megang dikit gitu Kak Irfan. Ah, ibu mah cari kesempatan aja namanya. Ah, Iya gitu. itu nanti semua yang di sini ngiri loh, Bu. Ini loh Ustadz, iya gitu Ustadz. Jadi Tangan aku dielus. gitu, jadi Gitu, jadi berasa ada orang. iya jadi berasa Yang ada kepegang orang. apanya? Yang keraba. Emang tangan yang kepegang? Ya Allah, ya Rabbi. Saya curiga bukan kayaknya. Kalau gimana Pakai ya? mic, pakai mic. Kok sore sekitar habis, misalkan saya habis sholat isya gitu, gitu nonton TV gitu. Jadi mata kayak ada niupin aja. Terus kulihat gitu tuh ya. Kulihat lah, kok kayak ada orang Ya, gitu. lagi. Tapi nggak ada. Saya lihat ke belakang nggak ada. Kenapa? Suami belum pulang waktu itu gitu. Itu sering saya begitu. Terus tidur terus saya ngoceh aja. Ngoceh gimana? Ya gitulah kadang-kadang ngomong kadang-kadang terdengar gitu. Enggak sambil tidur,